Pernah nggak sih kalian lihat ada dua bisnis, kelihatannya mirip, tapi kok hasilnya beda banget? Satunya sukses besar, satunya lagi kayaknya berantakan terus. Nah, hari ini kita bakal bedah cerita dua kontraktor buat nemuin satu faktor kunci yang jadi pembeda antara sukses dan gagal. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Bisnis kamu bakal berhenti total nggak kalau kamu lagi nggak ada? Kalau semua orang nungguin perintah dari kamu dulu baru bisa kerja, nah kamu nggak sendirian kok. Dan apa yang bakal kita omongin ini mungkin banget bisa ngubah cara pandang kamu. Oke, yuk kita kenalan sama kontraktor tipe pertama. Coba bayangin orang yang sibuknya minta ampun, lari sana-sini kayak lagi madamin kebakaran. Ironisnya, meskipun dia bosnya, dia malah jadi biang keladi yang bikin bisnisnya lambat. Karena ya itu, semuanya harus lewat dia. Pasti sering lihat kan yang kayak gini? Atau jangan-jangan ngalamin sendiri? Dia itu harus kudu wajib ada di lokasi. Kenapa? Soalnya cuma dia yang bisa ngomelin tim biar kerjaan beres. Rasanya tuh kayak nggak ada lagi yang punya inisiatif. Wah, ini sih capek banget mental dan fisik. Terus, namanya kerjaan, ya pasti ada aja salahnya kan? Nah, kalau itu terjadi, siapa yang turun tangan? Ya dia lagi. Bukan cuma jadi mandor, tapi dia harus benerin sendiri kesalahan anak buahnya. Semua beban, semua tanggung jawab dipikul sendirian di pundaknya. Soal klien gimana? Wah, semua juga dia yang pegang. Mulai dari nego harga, ngadepin komplain, pokoknya dia itu satu-satunya wajah perusahaan. Sama sekali nggak ada delegasi buat tugas-tugas penting kayak gini. Dan ini nih bagian paling kacaunya, karena rencananya berantakan, dia sering banget harus lari ke toko bangunan di menit-menit terakhir cuma biar proyek nggak mandek. Ini tuh lingkaran setan yang nggak ada habisnya, selalu reaktif, nggak pernah proaktif. Jadi hasilnya apa? Yah, gambaran yang suram banget. Arus kas acak-acakan, tender sih menang, tapi karena banting harga, bukan karena kualitas. Ujung-ujungnya, dia yang paling capek, paling sibuk, tapi untungnya segitu-gitu aja. Dia kejebak di dalam roda hamster, kerja keras tapi nggak kemana-mana. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain medalinya. Kita lihat gimana seharusnya bisnis itu berjalan. Tipe kedua ini adalah pemimpin yang bisnisnya jalan mulus, bahkan pas dia lagi nggak di tempat. Ini kan tujuan kita semua, bener nggak? Coba dilihat bedanya, jauh banget. Di satu sisi, ada capek, tender banting harga. Di sisi lain, proposalnya profesional, bisa milih proyek yang untungnya jelas, dan yang paling penting, punya tim yang bisa dipercaya. Bener-bener kayak bumi sama langit. Terus, rahasianya apa dong? Ini bukan sulap loh, tapi proses yang jelas. Pertama, timnya kerja pakai SOP dan checklist, jadi bukan pakai kira-kira. Kedua, laporan harian, foto progres, sama info cash flow itu disiapin proaktif. Ketiga, semua ini akhirnya ngebangun citra profesional dan kepercayaan di mata klien. Nah, kita udah lihat dua dunia yang beda banget kan? Yang satu isinya kekacauan, yang satu lagi keteraturan. Sekarang, kita sampai di jantung pembahasan kita, satu-satunya faktor yang misahin mereka berdua. Ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih rahasianya? Apa satu hal yang bikin kontraktor kedua bisa punya kebebasan dan sukses, sementara yang pertama malah kejebak di kerjaannya sendiri? Jawabannya, dan ini adalah intinya, cuma satu hal. Bukan 100 strategi yang rumit atau trik bisnis yang canggih, cuma satu konsep fundamental yang bisa mengubah segalanya. Dan jawabannya adalah sistem. Apaan tuh sistem? Gampangnya gini deh, anggap aja ini resep rahasia buat bisnis kamu. Kumpulan prosedur, SOP, checklist, yang mastiin semuanya jalan konsisten, bahkan kalau kamu lagi liburan. Inilah cara ngubah bisnis kamu dari sekedar kerjaan jadi aset yang ngasilin duit. Oke, ngerti konsepnya itu satu hal ya kan? Tapi ngejalaninnya itu cerita lain. Jadi gimana caranya seseorang bisa pindah dari kontraktor tipe pertama yang stres melulu ke tipe kedua yang sistematis? Nah, menurut materi sumber yang kita bahas ini, ada satu langkah praktis. Cari bimbingan. Disebutkan dengan jelas bahwa kalau kamu mau berubah dari tipe 1 ke tipe 2, konsultasi sama ahlinya kayak Royal Works itu bisa jadi langkah awal yang bagus. Oke, kita tutup dengan ini ya. Nggak usah pusing mikirin sistem yang gede banget. Mulai aja dari yang kecil. Coba deh pikirin, apa satu checklist atau satu prosedur paling simple yang bisa kamu bikin besok. Soalnya transformasi bisnis yang besar itu sering banget dimulainya dari satu langkah kecil yang konsisten.